Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah memberikan kita nikmat-nikmat tak terhingga sehingga kita masih dapat melaksanakan salah satu perintahnya yaitu menuntut ilmu. Salawat serta salam tak lupa mari kita sanjungkan kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa perubahan besar tentunya terhadap tatanan yang ada di dunia ini. Baiklah, pada kesempatan hari ini kita akan membahas tentang inovasi. Apa sih inovasi? Inovasi itu adalah suatu perubahan yang dilakukan terhadap produk yang sudah ada. Di mana di sini berkaitan dengan inovasi itu ada namanya teori kreativitas dan juga inovasi. Kemarin kita sudah bahas kreativitas itu adalah to create atau membuat, dan inovasi itu adalah membuat perubahan dalam produk itu. Jadi ada pepatah mengatakan inovasi itu peluang tidak akan muncul tanpa adanya ide dan inspirasi. Untuk mendapatkan sebuah ide dan inspirasi, Anda harus berpikir kreatif dan juga inovatif. Caranya adalah gunakan pengetahuan Anda untuk berpikir berbeda dalam memecahkan kesulitan Anda alami atau orang lain alami di sini. Manfaat di dalam berpikir kreatif dan inovatif ini yang pertama adalah merubah masalah dan kesulitan untuk menjadi sebuah inspirasi, ide, dan gagasan baru. Menemukan solusi yang inovatif dari masalah yang belum pernah ditemukan jawabannya. Ketiga, merubah keterbatasan menjadi nilai tambah. Empat, menemukan sebuah teknologi baru. Dan juga untuk bertahan hidup dari dunia bisnis dan juga dunia karir. Jadi di sini manfaatnya ada 5. Dari merubah masalah sampai dengan untuk bertahan hidup, baik hidup bisnis, hidup satu perusahaan maupun karir kita di dalam suatu perusahaan. Di sini, pada dasarnya, untuk memunculkan kreativitas dan juga inovasi, kita harus ada dasar-dasar untuk prinsip pola pikir kreatif. Yang pertama, yaitu prinsip dasar teori kreativitas dan juga konektivitas, di mana pengolahan mempertemukan antara intelektual dan emosional, yaitu perkakas pikiran, informasi, pengetahuan, pengalaman, keahlian, dan lain-lain, sehingga dihasilkan sebuah inspirasi, ide, dan juga kesempatan. Dari pengolahan ini, objek yang belum ada, jawaban atau dipecahkan, kesulitannya, masalahnya, tantangannya, cobaannya, persoalan, dan keterbatasan, itu adanya penggabungan ini antara kreativitas dan konektivitas, maka akan menghasilkan sebuah inspirasi, ide, dan juga kesempatan. Contohnya, ada seekor burung masuk ke dalam kelas, namun banyak mahasiswa atau mahasiswi yang bingung cara mengeluarkannya dari kelas. Ada seseorang yang berpikir kreatif dengan menggunakan teori konektivitas. Caranya seperti ini. Jalannya adalah pengetahuan serangga menggunakan cahaya untuk menuntunnya. Jadi burung itu kenapa masuk ke dalam kelas? Karena ada sesuatu yang menariknya. Selanjutnya, yang harus kita munculkan adalah bagaimana caranya mengeluarkan burung dari dalam kelas. Objeknya, untuk dalam kelas banyak cahaya, sehingga kesulitan untuk memaksa burung keluar dari dalam kelas. Jadi, karena burung tadi ada yang menariknya, dan pencahayaan di kelas itu terang, maka akan sangat sulit bagi burung itu untuk mengeluarkan dirinya sendiri. Solusinya yaitu tutup semua jendela, sehingga keadaan ruangan tersebut gelap, dan juga matikan lampu yang ada di sana. Jadi, ketika kita sudah mematikan lampu dan juga sudah menutup jendela, otomatis karena burung itu kegelapan, maka dia akan keluar sendiri. Dalam berpikir kreatif itu ada 7 prinsip dalam berpikir kreatif. Yang pertama, posisikan Anda berlawanan atau berbeda. Berpikir apa yang Anda lihat tidaklah sempurna. Berpikirlah detail. Berpikirlah bahwa segala sesuatunya pasti ada jalan keluarnya. Yang kelima yaitu kesempatan. Inspirasi itu melekat di belakang kesulitan. Inspirasi akan muncul apabila kita mengalami suatu kesulitan.
Selanjutnya adalah selalu menginginkan hasil yang lebih sempurna dari yang sebelumnya. Yang ketujuh, imajinasikan 1% dan gunakan pengetahuan 99%. Jadi, pengetahuan sangat berpengaruh dalam membimbing kita berpikir kreatif. Prinsip dasar yang kedua yaitu teori ketidaksempurnaan. Sempurna itu kalau menurut Islam hanya untuk Allah saja. Yang lainnya tidak pernah sempurna. Kenapa? Manusia diciptakan tidak sempurna. Pemikiran manusia terbatas. Makanya dibutuhkan orang lain untuk membantu mengeluarkan ide-ide kita itu juga. Seperti ini, teori ketidaksempurnaan itu Anda melihat dan mengamati ketidaksempurnaan, baik itu berupa barang, benda, atau produk. Maka, dari sisi lain yang berbeda, ditemukan kelemahannya. Contohnya misalkan, ada sebuah produk, contoh mie instan saja. Mie instan itu, kalau kita memeriksa atau kita lihat atau kita amati, maka akan banyak kelemahannya. Gitu. Maka dari sudut pandang kita yang berbeda ini akan ditemukan suatu kelemahan. Dari kelemahan ini akan muncul namanya ide. Contohnya kelemahan tadi ya, kita masyarakat Indonesia butuh mie-nya itu yang variannya banyak. Maka kita temukan, ternyata mie itu harus kita membuat varian bermacam-macam. Ada variannya mie goreng, iga, lanjut kepada mie kuah, yang lainnya ada namanya mie kocok, dan yang lainnya. Sehingga kita mendapatkan ide untuk itu semua. Inspirasi dan peluangnya. Kalau saya menjual produk ini dengan produk baru atau hasil dari kreativitas atau inovasi ini, maka peluang di pasar akan sangat besar. Selanjutnya adalah disempurnakan dengan atau sama dengan produk inovatif. Jadi produk mie tadi kita cari kebutuhan masyarakat, maka akan muncul suatu inovatif. Yang ketiga adalah menggabungkan dua kesulitan masalah atau lebih. Misalkan di sini ada kesulitan A dan juga kesulitan B. Lalu kita gabungkan, ganti kata di antaranya. Seperti misalkan kita membuat rekening bank. Di sana kita ingin membuat dua nama. Misalkan dalam satu rekening itu dua nama, yaitu A atau B. Berbeda A dan B. Kalau A atau B, itu bisa mewakili salah satunya saja. Tetapi kalau A dan B, maka dua orang itu harus bertanda tangan ketika ingin melakukan pengambilan dana di bank tersebut. Maka dengan menggabungkan ini, tentunya akan ditemukan inspirasi dan juga ide baru. Perbankan dulu masih kesulitan untuk memisahkan bagaimana untuk menggabungkan supaya orang yang A dan B ini tidak dua-duanya datang. Yaitu bisa dibuat buku rekeningnya adalah A atau B. Gitu. Jadi ditemukan oleh pihak bank itu adalah A atau B. Keempat, prinsip dasar lainnya yang keempat yaitu berpikir berbeda dan berlawanan arah. Contohnya, kesulitan A dan juga kesulitan B. Pemecahan biasa A dan juga pemecahan biasa B. Berpikir berbeda dan berlawanan arah, ada namanya teori, kalau di dalam kepolisian itu ada namanya teori terbalik. Teori terbalik yaitu teori yang digunakan apakah betul orang ini yang melakukan kejahatan atau bukan. Itu seperti itu. Yaitu berpikir berbeda atau berlawanan arah. Solusi kreatifnya ditemukan pemecahan solusi atau kreatif baru. Sama, yang kedua ini juga berpikir berbeda atau berlawanan arah. Jadi ini biasanya berpikir berbeda dan berlawanan arah ini biasanya digunakan oleh
instansi kepolisian untuk melakukan penyidikan. Mereka menggunakan namanya ada teori A, ada teori B. Ada kesulitan A, ada kesulitan B, dan pemecahan A dan juga pemecahan B. Maka ditemukan suatu hasilnya nantinya di situ. Menurut Merriam-Webster, inovasi ini adalah sebuah ide baru atau metode yang dapat kita laksanakan. Kedua, yang dapat kita munculkan sesuatu yang baru. Di dalam ayat atau di dalam Al-Quran, Allah sudah mengatur tentang inovasi, yaitu terdapat dalam Quran surah Al-Ra'd ayat 13, di mana sesungguhnya Allah tidak merubah keadaan sesuatu kaum sehingga mereka merubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. Artinya di sini bukan masalah hasilnya yang dinilai, tetapi usahanya, usaha yang ingin dilakukan oleh orang tersebut. Kalau orang itu ingin kaya tetapi tidak ada yang dilakukan, tidak ada sesuatu yang dilakukan, maka otomatis dia tidak akan kaya. Tetapi kalau ada orang ingin kaya, tetapi dia sudah menjalaninya, dan hasilnya nanti bukan tidak juga kaya, Allah tidak akan menilai hasilnya, tetapi Allah akan menilai suatu prosesnya di sini. Dan ini juga di dalam hadis riwayat Bukhari telah menceritakan kepada kami Yahya bin Bukhair, telah menceritakan kepada kami Alaij dari Ugail, dari Ibnu Syihab, dari Abu Ubaid sahayanya. Di sini berkata, Abu Hurairah ini mendengar dan berkata, sungguh seorang dari kalian yang memanggul kayu bakar dan dibawa dengan punggungnya, lebih baik baginya daripada dia meminta kepada orang lain. Jadi di sini, orang yang bekerja keras itu hasilnya lebih baik daripada orang yang meminta-minta. Baik hasilnya misalkan yang kerja keras itu kecil daripada yang meminta-minta dengan hasil yang besar. Maka itu lebih baik. Banyak di kita, contohnya orang yang tidak buta karena ingin menjadi pengemis, seolah-olah dia buta. Banyak di kita ya, banyak misalkan di lampu merah itu banyak sekali. Ada yang tidak mengalami cedera kakinya, tahu-tahu jalannya tidak normal, hanya untuk sebatas mendapatkan rupiah dari orang lain atau rasa kasihan dari orang lain di situ. Jadi inovasi ini adalah proses dalam menciptakan nilai yang lebih. Mie instan dulu, kalau hanya sebatas goreng dan kuah saja, mereka tidak berupaya untuk menciptakan kreativitas yang baru atau inovasi yang baru, nilai-nilai yang baru, mereka tidak membuat nilai baru, maka mie instan itu akan ditinggalkan oleh masyarakat atau oleh konsumennya. Selanjutnya adalah ada 5 faktor-faktor dalam keberhasilan inovasi ini. Yang pertama, harus berorientasi pada pasar. Jadi ketika kita membuat inovasi, ya seperti mie instan tadi, maka kita harus melihat kebutuhan pasar itu apa. Jangan sampai kebutuhan pasar ingin mie goreng iga bakar, kita munculkan mie goreng Aceh. Terus ada yang ingin mie kuah, kita munculkan bukannya mie kuah. Nah, jadi di sana tidak berdasarkan pada orientasi pasar. Jadi inovasi ini harus orientasinya kepada pasar. Salah satu contoh yang pernah Bapak ceritakan adalah ketika di Afrika, orang lebih senang tidak menggunakan sandal jepit. Tapi kenapa mereka tidak senang? Pernahkah kita melakukan penelitian itu? Jawabannya adalah mereka lebih senang tidak menggunakan sandal jepit itu adalah
Salah satunya karena sandal jepit itu sangat mahal. Makanya mereka tidak menggunakannya. Tetapi ketika dilakukan penelitian, kalau ada sandalnya murah, mereka pun akan menggunakannya. Gitu. Kita ajarkan manfaat dari menggunakan sandal, manfaat dari menggunakan alas kaki itu. Kita ajarkan di sana semua. Salah satunya misalkan menghindari ketidaksengajaan tertusuk benda tajam, misalkan paku atau yang lainnya. Gitu. Selanjutnya adalah mempunyai unsur efisiensi dan efektivitas. Jadi di sini nilai guna dan nilai hasil dan nilai gunanya itu ada. Selanjutnya harus jalan dengan visi. Visi kita apa? Misalkan meningkatkan harga, misalkan meningkatkan penjualan mie sampai dengan pelosok negeri. Itu maka harus sejalan dengan visi ini. Jangan sampai tidak sejalan. Yang kelima, harus bisa ditingkatkan lagi. Jadi produk itu jangan sampai tidak bisa kita tingkatkan lagi produknya. Atau tidak bisa kita lakukan inovasi-inovasi lagi. Adapun sumber yang dapat mendorong sebuah inovasi, yang pertama adalah perbedaan atau gap antara penawaran dan permintaan. Kalau harganya mahal, maka kita bisa berinovasi membuat suatu produk yang sama tetapi harganya lebih murah. Yang kedua ini adalah munculnya, artinya di sini dengan adanya perbedaan ini muncul suatu peluang di sini. Yang kedua, momentum dan tren atau kecenderungan. Karena adanya tren di sini atau kecenderungan, itu muncul permintaan baru terhadap produk kita. Yang ketiga adalah perubahan yang menuju ke sebuah sistem baru. Ini disebut juga dengan munculnya kesempatan. Misalkan yang dulu di era tahun 90 sampai dengan 2010, 2015, itu kita belum mengenal namanya internet. Internet hanya sebatas untuk kirim email saja. Tapi saat ini, internet itu sangat kita butuhkan. Bahkan ada yang mengatakan, tanpa internet, rasa hidup seperti hampa. Gitu. Muncul kesempatan ini. Dengan adanya internet, maka bermunculan orang yang menjual kuota, orang yang menjual yang lainnya, terus orang yang menjual kartu-kartu tidak sebanyak yang dulu lagi, hanya orang sekarang beralih kepada kuota. Karena sistem kita itu untuk internet itu sudah sistemnya sistem baru. Selanjutnya adalah masalah yang belum terpecahkan dalam jangka waktu yang lama. Dulu, ketika belum ada Thomas Alva Edison belum menemukan lampu, itu sebenarnya lampu bohlam itu sudah ada. Hanya saja masih belum stabil. Kekurangannya apa saja. Sehingga ditemukan solusinya oleh Thomas Alva Edison. Dan dimunculkan solusinya dan dijadikan suatu inovatifnya. Makanya ketika ditemukan lampu, ditanyakan siapa penemu lampu, itu adalah Thomas Alva Edison. Yang kelima adalah inovasi yang mengganti inovasi yang lama. Jadi inovasi yang sudah pernah kita lakukan itu dapat digantikan dengan inovasi yang baru, di mana akan muncul produk-produk baru. Sumber inovasi sendiri itu ada beberapa hal. Yang pertama yaitu kejadian tak terduga. Karena kita melihat sesuatu, muncul ide untuk membuat satu inovasi. Kebutuhan masyarakat di sini. Kebutuhan masyarakat akan produk yang kita buat. Apa saja yang harus kita lakukan. Yang ketiga adalah gap atau perbedaan di sini. Perbedaan antara harapan dengan realitas. Jadi perbedaan antara harapan ini dengan realitas tidak sesuai, maka akan memunculkan suatu inovasi. Selanjutnya adalah perubahan pasar dan industri. Di mana ketika adanya perubahan permintaan pasar dan industri, maka akan berpengaruh kepada inovasi yang kita buat. Selanjutnya adalah perubahan persepsi dari masyarakat. Ini semua, 5 ini merupakan sumber-sumber inovasi dari membuat
inovasi itu sendiri, membuat agar produk kita lebih laku di pasaran. Di sini, di dalam tipe dari inovasi sendiri, itu ada 3. Yang pertama, inovasi produk. Yang kedua, inovasi proses inovasi. Yang ketiga, bisnis model dari inovasi itu sendiri. Jadi dari produk inovasi, proses inovasi, dan bisnis model inovasi. Di sini kita dapat lihat contohnya, di mana Thomas Alva Edison yang Bapak contohkan tadi, beliau melakukan inovasi terhadap lampu ini. Sehingga dengan ditemukannya lampu ini, maka kita tidak mengandalkan lagi dengan namanya sumber minyak yang kita lakukan saat ini, yaitu seperti minyak tanah dan yang lainnya untuk kebutuhan lampu ini. Jadi dunia kita ketika kita malam itu tidak gelap lagi. Yang kedua dari Martin Cooper, yaitu telepon. Yang ketiga Chupa Chup, ini adalah permen. Dari Hendrik Bernard ini adalah inovasi sebuah permen. Yang dulu hanya mungkin permennya hanya sebatas segi 4 saja, dibuatlah dengan Chupa Chup ini dibuatlah bulat. Dengan Hendrik Bernard dibuatlah bulat. Lalu sekarang ada lagi permen yang bentuknya pelangi. Anak-anak sangat suka itu saat ini. Yang kedua, proses inovasi, di mana proses inovasi ini Henry Ford membuat suatu jaringan mesin dulu. Jaringan mesin yang masih sangat sederhana. Tetapi ketika dibuat, maka akan menghasilkan suatu mesin yang bagus di sini. Kedua, kebutuhan akan makanan cepat. Ketiga, kebutuhan akan fashion. Selanjutnya adalah tipe inovasi, di mana tipe dari inovasi ini sendiri kita menciptakan ekspansi, replikasi, dan juga kombinasi. Kalau menciptakan berarti kita membuat satu produk yang baru. Ekspansi kita beralih dari produk A kepada produk B. Duplikasi atau replikasi itu adalah kita bisa melihat punya orang lain, tetapi kita munculkan kelebihan kita. Selanjutnya adalah kombinasi. Kombinasi ini berarti gabungan dari produk A dan juga produk B atau gabungan yang lainnya. Yang ketiga adalah bisnis model describe. Di sini dikatakan bahwa rasionalnya bagaimana sebuah organisasi itu membuat, mengirim, dan menciptakan, menggambarkan nilai, itu menciptakan suatu nilai di sini. Contohnya, di sini ada namanya coffee brewing, ada donut making, ada donut receive, coffee receive, dan yang lainnya. Di sini bisa kita lihat contoh-contohnya ini. Di mana ini merupakan kebutuhan dari customer baru, produk-produk ini. Selanjutnya adalah tipe of innovation. Yang pertama adalah incremental innovation, sustaining innovation, disruptive innovation, dan juga radical innovation. Ini dapat dicari sendiri arti-artinya ini. Dimana kalau sustaining ya, di sini ada namanya sustaining, disruptive, incremental, dan radikal. Ini dapat kita pelajari, dapat kita cari apa sih sebenarnya. Kalau di sini dari sustainingnya sendiri, misalkan improvement, berarti kita itu harus improve. Harus kalau melakukan improvisasi terhadap sebuah produk. Sini. Di mana posisinya itu bagaimana di posisi pasar. Kalau disruptif ini teknologi atau bisnis baru. Jadi mengandalkan teknologi atau bisnis baru.
Kalau inkremental, keberlanjutan kita membuat satu perubahan, produk dan pelayanan. Kalau radikal ini, technological dan transport industry, berarti teknologi atau industrinya bertransformasi untuk membuat suatu pasar. Ini. Oke, ini untuk materi dari inovasi sendiri. Selanjutnya kita akan masuk kepada materi yang kedua, yaitu tentang berpikir kritis dalam berwirausaha. Kenapa kita harus berpikir kritis? Karena manusia hidup harus memiliki suatu cara pikir yang membuat orang itu akan maju. Kalau orang tidak mau berpikir, maka dia sama dengan orang yang sudah meninggal atau orang yang sudah di dalam kubur. Karena kalau dalam wirausaha, kita dituntut untuk mengeluarkan ide-ide baru. Kita dituntut untuk mengeluarkan suatu produk-produk baru. Di sini pengertiannya berpikir itu adalah kegiatan penalaran yang dilakukan secara refleks atau tiba-tiba, kritis, kreatif, dan berorientasi pada proses pemikiran yang akan menghasilkan pembentukan suatu konsep. Jadi dengan pemikiran itu akan terbentuk suatu konsep dan sebuah analisis. Dengan adanya sebuah konsep ini, maka kita dapat mencapai atau mengukur dari konsep itu sendiri. Dan juga kita dapat melakukan analisis-analisis atau dapat kita lakukan penelitian-penelitian terhadap produk-produk yang sudah ada. Ini merupakan hasil dari pola pikir berpikir secara kritis ini. Di mana proses tersebut dihasilkan dari pola pikir berdasarkan dari pengamatan, pengalaman, refleksi, tindakan, serta komunikasi. Artinya berpikir akan menuntun seseorang menemukan suatu tujuan. Selanjutnya, ini masih bisa dibaca sendiri. Proses analisisnya berdasarkan ciri-ciri dari beberapa objek yang sejenis. Ini bisa dibaca sendiri. Silakan pelajari yang ininya tentang berpikir kritis. Selanjutnya adalah mengapa kita harus bersikap kritis, kenapa sih kita itu memerlukan sikap kritis dalam bisnis? Kalau kita tidak mempunyai sikap kritis dalam bisnis, maka produk-produk kita itu akan tertinggal. Di sini, kenapa kita harus bersikap kritis tadi? Sedangkan katanya yang dibutuhkan adalah modal yang besar. Oh, tentunya tidak. Saat ini kita tidak membutuhkan produk besar. Salah satunya, kita untuk menjadi seorang penjual saja, kita tidak harus perlu memiliki produk saat ini. Contohnya kita menjadi seorang reseller. Itu kita tidak punya produk, hanya memasarkan produk orang lain. Itu sudah salah satu mengurangi modal. Dan juga tentunya pasarnya lebih luas. Selanjutnya adalah, bukankah yang diperlukan adalah jaringan kerja yang luas? Saat ini memang betul jaringan itu adalah suatu hal yang sangat penting. Tetapi, apalah artinya jaringan kalau kita tidak mampu memahami keinginan dari pasar kita. Keinginan dari orang-orang yang bekerja sama dengan kita. Artinya di sini, di balik modal yang besar, pasar yang luas, serta jaringan kerja yang luas, itu harus ada sikap kritis dari kita sebagai seorang pengusaha. Coba kita berpikir saat ini. Kita berpikir sejenak, apakah kita sudah berpikir kritis atau belum? Kalau kita belum berpikir kritis, maka coba kita cari apa saja yang harus kita dapat menimbulkan cara berpikir kritis ini. Salah satu contohnya kalau mahasiswa itu adalah ketika orang tuanya belum memiliki uang untuk membayar semesteran, maka mahasiswa ini akan mencari cara bagaimana caranya saya bisa terus kuliah, tetapi pembayarannya nanti. Itu adalah salah satu cara berpikir kritis.
Dengan adanya sikap kritis ini, maka kita dapat melihat dari berbagai sisi, sehingga ditemukan suatu hasil yang maksimal. Di dalam berpikir kritis, itu dapat kita bedakan ke dalam beberapa kegiatan, diantaranya berpusat pada pertanyaan atau focus on question. Analisis argumen di sini bertanya dan menjawab pertanyaan untuk klarifikasi. Evaluasi kebenaran dari sumber informasi. Jadi, yang pertama adalah dengan cara bertanya, yang kedua adalah menganalisis argumen, yang ketiga mengklarifikasi, bertanya dan menjawab pertanyaan untuk klarifikasi. Ini banyak dilakukan oleh para selebriti biasanya. Selanjutnya adalah evaluasi kebenaran dari sumber informasi. Jadi, ketika kita mendapatkan sumber informasi dari seseorang, maka harus kita evaluasi dulu kebenarannya, benar atau tidak. Kalau benar, maka kita dapat mengambil suatu tindakan. Kalau salah, kita tidak usah melanjutkan atau tidak usah menanggapi dari sumber informasi itu. Manfaatnya berpikir kritis itu dapat memberikan banyak keuntungan bagi diri kita maupun bagi orang lain. Seperti dapat menjelaskan masalah secara lebih cepat dan bijak, di mana kita dapat memahami atau mudah dalam memahami sudut pandang orang lain. Biasanya kalau kita ada di luar, tidak berada di dalam mereka, maka kita akan lebih mudah memahami permasalahan yang ada. Selanjutnya ada memiliki banyak alternatif jawaban dan ide yang kreatif. Dari permasalahan-permasalahan itu kita terlintas di dalam pikiran kita. Idenya seperti ini, jawabannya seperti ini, dan solusi mengatasi masalahnya adalah seperti ini. Dapat menjadi rekan kerja yang baik dan dapat diandalkan. Karena kita berada di luar, maka dapat dijadikan rekan kerja oleh perusahaan itu atau oleh orang lain yang membutuhkan kita dan juga dapat diandalkan. Selanjutnya adalah lebih mandiri dalam menghadapi permasalahan. Jadi dengan adanya berpikir kritis ini manfaatnya adalah kita lebih mandiri. Ketika kita menghadapi masalah, maka kita dapat menyelesaikan permasalahan itu. Yang kelima, dapat menemukan banyak peluang baru. Dengan adanya berpikir kritis ini, kita nanti terlintas beberapa hal-hal yang baru. Dapat kita temukan peluang-peluang baru. Unsur-unsur dari berpikir kritis menurut Ennis ini ada namanya Frisco, yaitu fokus, reason, inference, situation, clarity, on, overview di sini. Jadi fokus untuk membuat sebuah keputusan tentang apa yang diyakini, maka harus bisa memperjelas pertanyaan atau isu yang tersedia. Jadi fokus dengan masalahnya, dengan fokus dengan keputusan yang akan kita ambil. Reason di sini kita harus tahu alasan-alasan apa saja yang mendukung atau melawan putusan-putusan yang dibuat berdasarkan situasi dan fakta yang relevan. Ya, selanjutnya adalah membuat kesimpulan yang beralasan atau menyungguhkan. Kesimpulan yang memiliki alasan atau alasan kita itu seperti sungguh-sungguh, betul-betul itu yang terjadi. Situation berarti kita harus memahami namanya situasi. Clarity yaitu menjelaskan arti atau istilah yang digunakan. Jangan sampai menggunakan istilah-istilah yang sangat sulit dimengerti. Selanjutnya adalah overview, melangkah kembali dan meneliti secara menyeluruh keputusan yang diambil. Jadi ini semua ada 6 unsur-unsur dalam berpikir kritis, yaitu Frisco. Yang terakhir adalah sebelum kita mengambil suatu keputusan yang akan diambil, maka kita harus terlebih dahulu overview. Kita melihat lagi apakah sudah benar atau belum. Selanjutnya adalah karakteristik pemikir kritis. Yang pertama, jujur terhadap diri sendiri. Ini akan membantu kita untuk mengeluarkan ide-ide baru. Kedua, melawan manipulasi. Ketiga, mampu mengatasi confusion. Keempat, selalu bertanya. Kelima, selalu berdasarkan penilaiannya pada bukti.
Kelima, mencari hubungan antar topik. Keenam, bebas secara intelektual. Jadi inilah karakteristik dari pemikir kritis ini. Di mana critical thinking itu yaitu masalah, berpikir, dan juga solusi. Jadi critical thinking itu yang dicari adalah solution. Bagaimana cara pandang Muslim dalam menghadapi suatu masalah? Allah sudah menurunkan ayat-ayatnya, terutama di sini dalam surah Al-Anbiya ayat 35, Allah mengatakan bahwa memandang masalah merupakan bentuk kasih sayang Allah Subhanahu wa taala yang berupa ujian dan peringatan. Jadi ketika kita mendapatkan suatu ujian atau suatu musibah saja, itu adalah ujian, bentuk kasih sayang Allah kepada kita. Di mana di sini juga tiap-tiap yang berjiwa pasti akan merasakan mati. Atau disebutnya kullu nafsin dha'iqatul maut, artinya setiap orang yang bernyawa akan mati. Itu adalah bentuk ujian, di mana ujiannya bagi keluarga yang ditinggalkan. Mereka lebih sayang kepada orang yang meninggalkan, atau mereka lebih sayang kepada Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Dalam surah Al-Ankabut disebutkan, ahasiban nasu an ayyujraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Di sini, patutkah manusia menyangka bahwa mereka akan dibiarkan dengan hanya berkata, kami telah beriman. Qalu ayyaqulu amanna, kami telah beriman. Sedangkan mereka tidak diuji dengan sesuatu cobaan. Jadi, kalau orang beriman, akan selalu diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Semakin meningkat imannya, maka akan semakin naik ujiannya. Kedua, menganggap masalah merupakan media atau cara Allah Subhanahu wa taala untuk meningkatkan derajat dan status kita sebagai hamba. Di mana di sini dalam Al-Qur'an surah Al-Insyiqaq ayat 6 menegaskan, ya ayyuhal insanu innaka kadihun ila rabbika kadhan famulaqih. Di sini, hai manusia, sesungguhnya kamu telah bekerja dengan sungguh-sungguh menuju Tuhanmu, maka pasti kamu akan menemuinya. Contohnya, ketika Nabi Adam diturunkan oleh Allah ke bumi, berapa ratus tahun yang dibutuhkan oleh Nabi Adam dan istrinya untuk meminta ampunan kepada Allah. Walaupun sebenarnya sudah diampuni oleh Allah, hanya Allah ingin tahu sebatas mana keseriusan Nabi Adam untuk memohon ampunan kepada Allah SWT atas dosa yang telah diperbuat. Ketiga, mempercayai bahwa Allah memberikan masalah sesuai dengan kadar kemampuan kita. Jadi tidak ada masalah itu yang tidak dapat diselesaikan. Allah memberikan suatu ujian atau suatu cobaan itu berdasarkan kemampuan kita. Tidak melebihi batas dari kemampuan kita. Di mana di sini dalam Al-Quran mengingatkan, khususnya surah Al-Baqarah yang 45, dan mohonlah pertolongan Allah dengan sabar dan sholat. Dan sesungguhnya hal itu sangat berat kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Jadi ketika kita mendapatkan suatu musibah, maka memohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan juga sholat. Gitu. Kalau bagi orang-orang munafik itu akan sangat sulit. Yang disalahkan dengan orang munafik adalah Allah. Kenapa begini, kenapa begitu, kenapa begini, kenapa begitu. Selanjutnya, ayat ini merupakan panduan bagi kita dalam menghadapi masalah. Dua kata kunci yang dapat kita pegang adalah ikhtiar dan doa. Sikap sabar diimplementasikan dengan cara menyelesaikan masalah secara prosedural, tidak melanggar aturan dan menapaki setiap tingkat permasalahan sedikit demi sedikit. Jadi permasalahan itu kita betul-betul tapaki apa sih permasalahannya, gitu. Secara sedikit demi sedikit. Selanjutnya adalah aspek yang tidak kalah penting adalah konsistensi dalam berdoa dan beribadah. Jadi setiap permasalahan dapat diselesaikan apabila kita lakukan semua langkah-langkahnya, dan yang terakhir adalah
kita memohon kepada Allah yaitu dengan cara berdoa dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Keempat, meyakini bahwa di mana ada kesulitan di situ pasti ada kemudahan. Seperti yang terkandung dalam firman Allah dalam surah Al-Insyirah ayat 6, yaitu fa inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra. Maka sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan. Jadi ketika Allah memberikan kesulitan kepada kita, maka di situ ada kemudahan. Allah tidak akan menguji manusia, Allah tidak akan menguji hambanya apabila hambanya itu tidak mampu. Setiap ada permasalahan, ada kesulitan, pasti akan ada jalan keluarnya. Selanjutnya, yaitu ayat ini penting bagi kita untuk kita renungkan. Bahwa ketika kita menghadapi satu kesulitan, sebenarnya secara tidak sadar ada kemudahan yang kita dapatkan pada aspek lain. Terkadang kita tidak menyadarinya karena terlalu fokus pada masalah. Sehingga menafikan bahwa pada saat yang sama ada kemudahan yang kita rasakan. Yang terakhir, yaitu kapan kemenangan dari Allah itu? Di sini, dalam surah Al-Baqarah ayat 214 ini, mengatakan bahwa apakah kamu mengira kamu akan masuk surga padahal belum tentu, padahal belum datang kepadamu cobaan. Sebagaimana halnya orang-orang terdahulu sebelum kamu. Artinya di sini bagi orang-orang yang belum mendapatkan cobaan, maka artinya bukan orang itu sudah dijamin untuk masuk surga. Tetapi hanya Allah belum memberikan cobaan yang kepada mereka. Di sini dicontohkan, kalau orang-orang terdahulu itu adalah malapetaka dan kesengsaraan, serta digoncangkan dengan bermacam-macam cobaan. Sehingga berkatalah Rasul dan orang-orang yang beriman bersamanya, bilakah datangnya pertolongan Allah, ingatlah sesungguhnya pertolongan Allah amat dekat. Jadi kita itu jangan menafikan setiap permasalahan yang kita hadapi, jangan menafikan kemudahan yang diberikan Allah Subhanahu wa taala untuk menghadapi permasalahan itu. Di sini kita dapat kita simpulkan bahwa firman Allah tersebut sesungguhnya adalah pesan moral yang perlu diterapkan, yakni manusia dianjurkan untuk tetap berbuat kebaikan meski dalam keadaan kritis. Artinya, meski dalam keadaan apapun, meski dalam keadaan terpuruk, kita harus tetap berbuat baik kepada orang lain. Mungkin hanya itu saja untuk materi kali ini. Kurang lebihnya Bapak mohon maaf. Dan Bapak juga minta maaf karena hari ini tidak dapat melakukan pembelajaran secara tatap muka dikarenakan Bapak harus ke salah satu koperasi yang ada di Warung Kiara. Bapak akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.